Pada suatu hari, ada seorang bapak tua yang bijaksana berjalan melintasi hutan bersama dengan seorang muda yang kurang bertanggung jawab dan keras kepala. Tiba-tiba bapak tua itu menghentikan langkah kaki mereka, lalu menunjuk sebuah pohon yang kecil. Dia berkata, "Cabutlah pohon itu." Segera pemuda itu membungkuk dan hanya dengan sekali hentak dengan mudah ia mencabut pohon itu sampai ke akar-akarnya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan melintasi hutan. Tiba-tiba bapak tua ini menghentikan kembali langkah kaki mereka dan meminta pemuda itu untuk sekali lagi mencabut sebuah pohon. Kali ini agak besar. Pemuda tadi menuruti perintah itu, lalu berusaha dengan kedua tangannya sekuat tenaga mencabut pohon itu. Dan kali ini ia pun berhasil mencabut pohon tersebut setelah bersusah payah mengerahkan semua tenaganya. Mereka melanjutkan perjalanan dan kemudian si bapak tua berhenti di depan pohon yang besar. Ia menoleh kepada pemuda tadi sambil berkata, "Sekarang cabutlah pohon ini." Mendengar perintah bapak itu, pemuda ini langsung protes. Ia berkata, "Wah, ini sih tidak mungkin. Aku tidak bisa mencabut pohon sebesar ini." Mendengar penolakan tersebut, bapak tua itu menjawab dengan tenang, "Kamu benar, kamu tidak akan bisa mencabut pohon besar ini dengan kedua tanganmu. Tidakkah kamu sadari, lewat 3 permintaanku tadi, aku berharap kamu belajar bahwa kebiasaan, entah itu kebiasaan baik atau buruk, sama seperti pohon. Ketika ia masih kecil, sangat mudah untuk dicabut. Akan tetapi kebiasaan yang sudah mulai mendalam, seperti pohon yang sudah mulai agak besar dengan akar yang mencengkram ke dalam tanah, maka diperlukan usaha dan tenaga yang kuat untuk berubah. Akan tetapi, kebiasaan itu jika sudah lama hingga telah sangat berakar seperti pohon besar, maka orang itu sendiri pun tidak dapat mencabutnya. Untuk itu, jagalah dirimu, agar kebiasaan yang engkau tanam di dalam dirimu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Saudara, rasanya semua orang akan setuju bahwa membentuk kebiasaan baik itu lebih sulit dibandingkan membentuk kebiasaan buruk. Karena untuk melakukan tindakan buruk, sepertinya manusia tidak perlu diberi contoh dan arahan. Secara natural dengan mudah kita melakukannya. Selain itu, membentuk kebiasaan baik terasa semakin sulit ketika berhadapan dengan orang yang kepala batu seperti anak muda tadi. Kenapa? Karena orang yang keras kepala biasanya memiliki 1001 alasan membenarkan dirinya atas tindakan yang dilakukan. Seperti mengatakan bahwa tidak akan menjadi perokok ketika hanya mencoba 1 atau 2 batang saja. Atau tidak akan menjadi pemabuk karena minum minuman beralkohol 1 atau 2 gelas saja, serta hal-hal lainnya. Padahal kita tahu bahwa tidak ada 1000 langkah tanpa 1 langkah kecil yang mengawalinya. Sehingga perbuatan kecil apapun sebenarnya selalu bisa menjadi awal dari kebiasaan buruk yang tidak disadari. Untuk itu saudara, jelas untuk membangun kebiasaan baik harus dimulai dengan kesediaan hati dibentuk menjadi baik. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jelas firman Tuhan mengingatkan kita semua sebagai orang-orang percaya seharusnya tidak lagi memiliki keinginan hati berperilaku seperti kebanyakan orang di dunia. Kebiasaan berpikir seperti ini, saudara, akan membuat kita semakin mampu untuk membiasakan diri memikirkan terlebih dahulu pikiran dan perasaan Allah dibandingkan memikirkan pikiran dan perasaan kita.
Sehingga yang baik dan yang sempurna pada akhirnya saudaraku kiranya menjadi karakter yang kita miliki. Karena semua kebiasaan buruk kita hindarkan dan kebiasaan baik kita pupuk setiap waktu dan kesempatan. Hingga pada akhirnya membentuk diri kita menjadi orang-orang yang manis budinya dan baik perilakunya. Oleh karena itu, biarlah di dalam kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin.